Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Senang sekali hari ini Skarhayu bisa membersamai Sobat Sport kembali ya. Di mana lagi kalau bukan di program kesayangan kita bersama, Sportholic, yang pastinya nanti akan menyajikan informasi seputar dunia olahraga dan juga menghadirkan narasumber yang nantinya akan cerita-cerita gitu, berbagi pengalaman dan juga kisah beliau ketika menekuni salah satu bidang olahraga yang memang sudah beliau tekuni. Kira-kira siapakah narasumber kita? Langsung saja kita sapa. Halo Kak. Hai Kak. Boleh ini basa-basi dulu. Maksudnya kayak biar nggak langsung, biar Sobat Sport penasaran juga gitu kan ya. Kira-kira Kakak ini menekuni olahraga apa? Siapa namanya? Kenalannya kita geser dulu sebentar. Aku mau nanya dulu kabarnya Kak gimana hari ini? Oke, alhamdulillah hari ini baik. Baik ya. Iya. Habis ada kesibukan apa nih Kak? Habis kelas seperti biasa sih, Kak. Oke. Iya. Di sini kan, nah Kakak pastinya tuh menekuni salah satu bidang olahraga gitu ya. Betul. Apa ya, mempelajari olahraga tertentu. Pastinya udah biasa lah ya untuk menjaga kesehatan tubuh gitu. Betul kan ya. Apalagi banget. dengan kesibukan Kakak selain kuliah juga kan ya. Betul. Kuliah terus juga latihan di bidang olahraga ini, pasti harus menjaga kesehatan dengan baik. Nah, aku mau rekomendasiin salah satu produk dan juga Sobat Sport gitu kan ya, yang bisa membantu kita untuk menjaga dan memastikan kebutuhan vitamin tubuh harian kita tercukupi kan. Gitu ya Kak? Iya, jadi ini ada Oronamin C. Widih. Jadi Sobat Sport, Oronamin C ini adalah minuman multivitamin yang punya kandungan vitamin lengkap dan aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Jadi selain kita harus istirahat yang cukup, makan dan minum yang bergizi, kita juga harus memastikan kalau cakupan vitamin di tubuh kita sehari-hari itu tercukupi. Betul, jadi Kakak dan juga Sobat Sport jangan lupa untuk jaga kesehatan, ditemenin sama Oronamin C. Oke, karena pasti Sobat Sport juga udah nggak sabar gitu ya buat kenalan sama narasumber kita hari ini. Boleh dong Kak langsung aja kenalin diri Kakak ke Sobat Sport yang ada di rumah. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Farhad Rusyansyah. Saya berasal dari Fakultas Peternakan Angkatan 24. Oke, Kak Farhan. Iya, betul Kak. Kak Farhan boleh dong di-spill menekuni olahraga apa sih selama ini? Oke, jadi selama ini saya menekuni olahraga taekwondo. Oke, berarti bidang bela diri ya? Iya, bela diri. Bela diri taekwondo. Oke, pasti kan kalau misalkan bela diri tuh identiknya sama ketahanan fisik, terus juga serangan gitu kali ya, Iya, teknik betul, Kak. ya membela diri gitu lah ya, melindungi diri juga. Boleh dong Kak Farhan dijelasin sedikit, mungkin Sobat Sport juga udah sering lah ya dengar tentang olahraga taekwondo, tapi sebenarnya secara lebih detailnya itu taekwondo itu olahraga yang seperti apa sih? Apa yang membedakan dengan olahraga lain gitu? Oke, baik. Nah, jadi taekwondo itu salah satu olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Dikarenakan taekwondo ini sistem penilaiannya udah modern sekali. Jadi menggunakan sensor gitu, Kak. Oh, iya. Gimana tuh? Nah, jadi di taekwondo itu ada dua kategori nih, Kak. Yang pertama tuh ada Pomsei dan Gyorugi. Nah, di Gyorugi ini kita tanding 1 lawan 1 nih, Kak, tarung gitu, Kak. Jadi kategori tarung gitu ya? Iya, betul, kategori tarung. Nah, di situ yang bisa masuk ke Olimpiade ya kategori tarung itu, Kak. Soalnya di situ kita menggunakan sensor dari kepala sama badan gitu. Salah satunya, kalau yang satunya yang Pomse itu? Nah, untuk yang Pomse itu kita seninya, Kak. Jadi karena seni kan kita penilaiannya berdasarkan human nih, dari manusia nih. Jadi mungkin kan masih rawan dengan kecurangan ya, Kak. Jadi belum bisa masuk di Olimpiade kayak gitu, Kak. Berarti sementara ini kalau di taekwondo sendiri yang masuk ke pertandingan di Olimpiade itu baru yang Gyorugi. Iya, betul. Gyoruginya atau yang kategori tarungnya. Iya, tarung. Kalau Kak Farhan sendiri fokusnya nih ada di kategori mana? Atau dua-duanya tapi lebih sering di mana gitu? Untuk aku sendiri di Gyorugi, di tarungnya, gitu kan. Luar biasa. Nah, kapan sih pertama kali memutuskan untuk ikut atau belajar taekwondo? Tentunya udah cukup lama sekali, Kak. Oh, iya? Jadi saya ikut taekwondo itu dari kelas 2 SD. Oh, masih kecil banget Iya, ya? kecil banget nih, Kak. Apa yang bikin Kak Farhan waktu itu, maksudnya anak SD kan ya, Iya. masih
masih kecil, masih seringnya ya main-main sama Iya, temennya ya. main-main. Apa yang bikin Kak Farhan waktu itu akhirnya tertarik gitu untuk belajar taekwondo? Apakah dari dikenalin orang tua, dorongan dari orang tua, atau memang dari ketertarikan Kak Farhan sendiri? Nah, ini sedikit lucu sih Kak. Soalnya dulu itu saya ikut taekwondo itu karena yang pertama tuh taekwondo tempat latihannya dekat sama rumah. Oke. Ya kan. Dan saya tuh di rumah sering berantem sama adik saya gitu. Dan akhirnya mama saya langsung kenalin saya ke tempat latihannya itu Kak. Pelatihnya. Iya. Dan kebetulan istrinya pelatih itu temennya mama. Jadi ya gitu Kak. Oke. Iya. Berarti awalnya dari situ gitu Iya, ya. dari Mungkin situ. karena dari mamanya Kak Farhan ngelihat daripada berantem sama adenya Nah, gitu kan ya, nggak betul. jelas, resikonya tinggi. Mending ini dimanfaatkan aja gitu Nah, ya, iya, Kak, ketertarikannya ya, dibela diri itu. Sampai akhirnya Kak Farhan ikut berlatih Iya, di ikut tempat berlatih. latihannya. Berarti dari kelas 2 SD sampai kuliah saat ini nerus gitu ya. Terus Kak. Terus Iya. nggak pernah berhenti gitu. Pernah banget Oh, sih pernah. Kak. Iya. Soalnya mungkin kita ada masa-masa jenuh ya Kak. Terus kita juga tabrakan dengan kesibukan lain. Dan saya sendiri sebelum di UB ini vakum loh Kak. Oh, Iya. waktu SMA kah atau? Iya betul waktu SMA. Jadi saya waktu SMA kelas 2 karena saya ikut organisasi Paskibra ya Kak. Saya nggak bisa kejar dua-duanya kan Kak. Jadinya saya fokus ke Paskibra dan taekwondo udah saya tinggalin gitu aja gitu Kak. Istirahat dulu. Istirahat dulu Gantian aja. ya? Gantian. Oh iya, karena Iya. kalau kita tahu kan pas Kibra tuh pasti padat juga ya. Betul sekali Kak. Persiapan, latihan rutinnya aja mungkin Iya. udah memakan waktu sendiri gitu ya. Betul. Betul, daripada memforsir terlalu besar energinya, belum Iya. lagi dibagi sama sekolah gitu ya. Betul banget Kak. Akhirnya Kak Farhan sendiri memutuskan untuk gantian dulu, fokus ke paskinya dulu, Betul. baru taekwondonya nanti lihatlah dilanjutkan kayak gitu ya. maksudnya. Betul sekali Kak. Oke, berarti sejak SD kelas 2 sampai saat ini masih memutuskan untuk menekuni olahraga taekwondo. Iya bener Kak. Wah, pastinya ini udah banyak ya pengalamannya ya. Udah sering ikut Alhamdulillah. kejuaraan juga. Sering banget Kak. Sering banget. Kalau ditanya soal dukungan dari lingkungan sekitar tuh kayak gimana? Mungkin dari keluarga, terus dari teman-teman waktu di sekolah dulu atau di perkuliahan sampai ke guru atau dosen, gimana sih jauh ini? Nah, untuk yang pertama mungkin dari orang tua ya Kak. Dari orang tua tuh pastinya support banget karena ya orang tua saya tahu potensi saya karena di bidang akademis saya bukan yang jago-jago banget, bukan yang pinter-pinter banget, dan mungkin orang tua saya juga lihat potensi saya di non akademik seperti taekwondo ini, dan akhirnya ya orang tua saya selalu dukung saya, mulai dari beliin pakaian, dobok, mulai dari beliin pelindung dan lain sebagainya Kak. Terus dari lingkungan teman-teman justru senang banget Kak kalau saya ikut taekwondo, karena kalau menang ya mereka dapat traktirannya gitu Kak. Kecipratan ya? Kecipratan gitu Kak. Terus dari guru dan dosen mungkin juga senang sekali Kak, soalnya dulu juga saya sebelum bertanding juga punya kebiasaan pas di sekolah itu pamitan sama guru-guru dan Minta doa restu. iya minta juga doa ya. restu gitu Kak. Ya, luar biasa. Menarik ya Sobat Sport. Jadi ini obrolan pembuka yang menurut aku sih menarik banget ya Iya, buat Kak. kita kulik selanjutnya. Kira-kira gimana cerita dari Kak Farhan ini gitu kan selama menekuni olahraga taekwondo itu seperti apa dari kelas 2 SD sampai sekarang duduk di bangku perkuliahan itu seperti apa. Pastinya nanti akan kita kulik dan kita tanya-tanya gitu kan Kak Farhan, tapi nggak kita habiskan sekarang. Jadi setelah yang satu ini, makanya Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Farhan Iya. yang menekuni olahraga taekwondo dari kelas 2 SD Betul. sampai saat ini di
bangku perkuliahan gitu. Kalau tadi intronya gitu kan ya, Kak Farhan udah cerita gitu awal mula ikut taekwondo tuh kenapa sih, ternyata karena dulu di rumah sering berantem sama Kak, betul adiknya. sekali. Akhirnya sama orang tua diarahkan lah, diajak ke ikut latihan taekwondo. Akhirnya menekuni sampai sekarang. Betul. Terus tadi Kak Farhan juga sempat bilang ya kalau sering ikut event atau kejuaraan juga. Iya, betul. Boleh dong diceritain mungkin kejuaraan-kejuaraan apa aja sih yang pernah diikuti gitu. Dan kayak gimana hasil atau pencapaian apa aja yang pernah dicapai, diraih. Oke, baik. Untuk kejuaraan saya mengikuti dari tahun 2016 sampai terakhir 2022. Dan saya lanjutin lagi di tahun 2025 ini, Kak. Oke, apa aja tuh kalau boleh tahu? Mungkin ini deh kita kerucutin ke pertandingan pertama yang pernah diikuti Kak Farhan. Mungkin kan itu salah satu apa ya, step milestone-nya gitu ya, kayak tangga yang membuat Kak Farhan akhirnya naik lagi gitu. Boleh dong diceritain itu kapan dan gimana? Oke, seingat aku dulu aku pertama kali kejuaraan itu di Surabaya, Kak. Tempatnya di UPN Veteran. Iya. Dulu saya masih kecil banget dulu. Saya tuh dulu ikut kejuaraan tuh mulai dari kelas 4-nya, Kak. Oh, jadi setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun taekwondo. Latihan ya. Iya, betul. Soalnya dulu sebelumnya saya takut-takut gitu, Kak, masih ya. Pernah ditawari di kelas 2 karena pas sabuk kuning itu pernah ditawari, kamu ikut kejuaraan ya? Saya dengan pedenya, oh enggak, saya takut kayak gitu. Jangan dulu ya, Kak. Oke, terus puncaknya di tahun 2016 itu di Surabaya. Jadi saya alhamdulillah dapat juara 2 di pengalaman pertama saya, Kak. Iya. Berarti setelah mundur-mundur dulu ya, udah ditawarin nanti dulu deh coach gitu. Apa sih nyebutnya kalau pelatihnya? Nah, kalau di taekwondo tuh nyebutnya sabem nim. Iya. Panjang ya? Panjang. Panjang. Iya, biasanya atau enggak sabem atau sanim gitu. Nanti dulu sanim betul. gitu. Saya belum berani gitu. Saya belum berani. Tapi ternyata akhirnya setelah ikut kejuaraan pertama yang diikuti dapat bawa pulang medali ya berarti. Iya, alhamdulillah bawa pulang medali. Dapat juara 2, luar biasa. Terus selanjutnya kejuaraan yang mungkin paling membanggakan lah, apa sejauh ini yang paling berkesan gitu? Oke, ada 2 ya, Kak, yang paling berkesan. Untuk yang pertama itu di tahun 2019, saat itu di Pasuruan, antar pelajar atau apa ya dulu, Kak. Jadi dulu tuh saya nyabet juara 1 sekaligus jadi atlet terbaik. Gitu, Kak. Berarti langsung dapat 2 penghargaan gitu? Iya, 2 kategori gitu ya? Iya. Oke, itu berarti tingkatnya provinsi? Betul, provinsi, Kak. Berarti itu waktu Kak Farhan kelas berapa itu? Kalau nggak salah SMP, Kak. SMP? Iya, SMP. Oke, itu yang pertama. Iya. Terus yang kedua? Yang kedua tentunya di Pomprov 3 tahun ini, Kak. Berarti yang terbaru ya? Terbaru banget. Terbaru atau tahun ini tapi ada yang lebih baru? Enggak, ini paling ya? terbaru. Oke, kenapa kok itu berkesan gitu? Ya, itu berkesan bagi saya karena Pomprov ini kayak persiapannya ya menurut saya pendek tapi saya bisa gitu, Kak. Jadi karena saya vakum ya, Kak, ya. Udah vakum lama mungkin dari tahun 2022 dan tahun 2024 mungkin aku latihan tipis-tipis gitu aja ya, Kak, ya. Dan di tahun 2025 ini saya diberikan kepercayaan sama pelatih yaitu Mas Andra, diberikan kepercayaan, kamu jadi atlet proyeksi Pomprov ya, kelas ini kosong, dan itu bangkitin semangat saya gitu loh, Kak. Jadi saya benar-benar kayak all out demi ini gitu, Kak. Ngepush banget ya, karena habis istirahat itu tadi ya. Berarti itu kejuaraan pertama yang diikuti setelah vakum kah atau enggak? Enggak, Kak. Jadi sebelum itu ada kejuaraan di Malang sini, Kak, di Jabung. Tempatnya di Koramil atau apa itu, Kak, di TNI gitu. Itu namanya Seroja Cup grade C tapi nasional, Kak. Oke, dan Mas Andra juga bilang kalau itu adalah bumbu instan biar kita tuh punya semangat tanding lagi gitu, Kak. Jadi mungkin kalau nggak ada Seroja Cup ini mungkin saya tidak bisa jadi juara di Pomprov. Bisa jadi kayak gitu, Kak.
karena semangatnya belum terpantik lagi, mungkin ya bisa jadi ya. Betul Kak, dan mental bertanding itu belum ada Lanjut gitu lagi. Kak. Iya. Oke, berarti memang ini ya nggak mudah juga ya setelah istirahat, walaupun itu berapa tahun berarti istirahatnya? Kurang lebih 2-3 tahun Kak. Hampir 3 tahun lah ya. Iya. Cukup lama ya berarti Cukup ya. lama banget Kak. Bukan waktu makanya. yang singkat juga Iya. ya. Oh, pantesan. Tapi ternyata berarti kan vakum dari 2022. Iya. Terus ikut kejuaraan lagi di 2025. 25. Oh, berarti kejuaraan Saroja Cup itu adalah pertandingan pertama setelah vakum. Iya. Itu dapat medali nggak? Bawa pulang juara nggak? Alhamdulillah juga bawa pulang juara. Iya. Berarti emang bakat ini Mah ya. emang ini juga selain ada kemauan yang tinggi untuk latihan juga pastinya karena Kawaran sendiri udah mungkin karena terbentuknya udah dari lama juga ya. Iya Kak. Dan tapi vakum sampai 3 tahun tuh bukan waktu yang singkat ya sih untuk Betul. melatih kembali, tapi Iya. keren-keren luar biasa. Nah berarti ketika Kak Farhan kembali lagi gitu kan setelah vakum, Iya. itu apa yang pertama kali yang bikin Kak Farhan akhirnya oh ya udah deh aku memutuskan buat nyoba lagi gitu, kayak aktif lagi nih. Oke. Ini saatnya yang tepat gitu. Oke, itu jujur kayak ada masalah personal sendiri Kak. Oh, oke. Soalnya kayak dulu sebenarnya tuh saya ikut di klub taekwondo, cuma saya nggak pernah ikut latihan. Dan Oh, oke. baru latihan ini di tahun 2025 ini pas bulan puasa kalau nggak salah Kak. Maret gitu. Dan itu gara-gara saya putus sama pacar saya. Dan saya Galau ya. iya butuh Lagi- pelampiasan oke, gitu kan oke. Kak. Dan akhirnya di saat pertama kali latihan itu, yang kayak saya bilang tadi, Mas Andra ngasih kepercayaan. Jadi Mas Andra bilang gini, pelatih itu, loh kamu kok gak pernah latihan? Kamu udah sabu hitam gak pernah muncul, kemana aja kamu? Kayak gitu. Saya dimarahin di hari pertama latihan saya karena saya gak pernah datang latihan, tiba-tiba muncul. Dan di saat itu juga saya diberi kepercayaan yang tadi Kak, kamu jadi atlet proyeksi Pomprov ya? Di under 54, saya kan kelas saya 54 kan Kak, under 54 kosong gitu kan Mas Andra Kak. Jadi langsung aja, wah ada kepercayaan nih gitu, sikat gitu. Karena lagi cari pelampiasan juga ya. Iya, betul, Kayak, Kak. wah kesempatan bagus nih. Kesempatan emas nih gitu. Oke, akhirnya Kak Farhan juga all out juga di situ. All out, ya. bener, Kak. Oke, luar biasa. Menarik sekali ya Sobat Sport ya. Jadi bukan cuma background dari ingin mencetak prestasi hanya sekedar itu, tapi ternyata dari putus cinta juga bisa membangkitkan kembali semangat gitu kan untuk Betul, mencetak Kak. prestasi. Jadi motivasi itu bisa datang dari mana aja gitu ya. Betul Kak, Farhan ya. itu bener banget Asalkan itu. niatnya tuh baik dan hasilnya juga baik, juga bermanfaat bagi sesama gitu. Betul Kak. Oke, luar biasa. Habis ini kita masih akan ngobrol lagi gitu kan sama Kak Farhan. Tentunya akan kulik-kulik lagi cerita menarik yang dimiliki oleh Kak Farhan, yang pastinya bisa jadi inspirasi dan motivasi juga untuk Sobat Sport. Tapi akan ada jeda dulu sebentar. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Farhan. Betul. Yang tadi juga udah cerita banyak banget ya. Mulai dari awal mulai ikut taekwondo gimana sampai tadi motivasi karena putus cinta. Itu menarik sih, tapi kayak terlepas dari itu kan itu juga menjadi salah satu pemantik yang akhirnya bikin nganterin Kak Farhan untuk dapat prestasi baru gitu kan Betul. ya, membangun semangat juga gitu. Ternyata nggak semua hal negatif itu berujung negatif gitu Iya, kan. Kak. Nggak semua hal menyedihkan tuh berujung negatif. Contohnya itu tadi Sobat Sport. Jadi janganlah terlalu berlarut-larut gitu ya. Iya Kak, betul sekali ya. Oke, karena menarik banget tadi kalau kita tahu ya Sobat Sport, Kak Farhan ini ternyata dari kelas 2 SD gitu kan. Iya. Sampai sekarang menekuni taekwondo tapi sempat vakum gitu. Betul.
karena ada 2 kesibukan gitu kan tadi, paski ya tadi. Nah tapi gimana sih cara Kak Farhan sendiri, kalau menurut Kak Farhan ya, buat mungkin dibagikan ke Sobat Sport juga gitu, cara menumbuhkan motivasi lagi gitu kan setelah sekian lama gitu kan, 3 tahun tuh bukan waktu yang sebentar gitu kan. Dan mungkin juga sempatlah ada masa-masa jenuh gitu kan, latihan mulu gitu kan. Betul. Gimana sih caranya supaya tetap komit gitu dan tetap memanfaatkan waktu biar bisa mengembangkan skill dan kualitas diri terutama di bidang taekwondo ini? Betul. Untuk yang pertama sih menurut aku tentunya kita harus benar-benar punya komitmen sama diri kita sendiri Kak gitu. Dan yang paling penting ya kita harus ngurangin rasa malas. Dan mungkin kita kan setiap hari latihan nih Kak ya. Latihan itu kalau kita nggak paksa latihan, kita ya nggak bakal mau latihan. Kayak misal kita kan bakal jenuh ya Kak ya. Misal setiap hari nih kayak aku di persiapan Pomprov ini kayak latihannya di pagi jam 5 pagi dan subuh ya? Iya subuh habis subuh gitu Kak sampai jam 7 sebelum kelas gitu, sama di jam 3:30 sampai maghrib Kak. Jadi kan itu tiap hari Kak. Jadi kan benar-benar kayak kita, aduh latihan gak ya. Nah di situ kita bentuk mental ya di situ Kak. Jadi kalau kita pengen mental kita bagus, ya kita benerin dulu mental latihan kita. Jadi kita harus komitmen dan mau buat latihan. Karena menurut aku ya Kak, dan aku ngerasain sendiri kalau kita udah 1 kali nggak latihan, ya udah kayak mulai males gitu Kak. Kayak mulai dari nol lagi. Iya, mulai dari nol lagi gitu Kak. Oke, berarti emang ya namanya aja latihan gitu. Iya, latihan. Berarti ketika latihan tuh kalau kita telisik lebih dalam bukan cuma melatih teknik baru, dapat ilmu baru, melatih ilmu yang sudah kita punya sebelumnya, tapi juga melatih mental dan lebih dari itu gitu ya. Betul, manajemen Kak. Waktunya, disiplin, gimana diri kita gitu ya. Oke, luar biasa. Berarti tadi kuncinya ya harus memaksa diri juga ya. Betul, memaksa diri. Untuk membentuk komitmen juga Sobat Sport gitu. Oke, nah kalau Kak Farhan sendiri nih biasanya kalau misalkan latihan gitu ya, selain kayak itu tadi memaksa diri dan menghindari males gitu kan, melawan males, apa sih yang selalu Kak Farhan persiapkan gitu, kayak ketika mau latihan atau sedang persiapan untuk ikut kejuaraan tuh kira-kira apa yang nggak boleh terlewat untuk disiapkan? Oke, ya yang pertama tadi niat. Kalau kita benar-benar niat kan kita otomatis kayak membangun rasa pengen juara kan. Kayak menurut aku kalau nggak ada niat ini ya udah nggak bisa. Terus dan kita tuh sebelum latihan entah mau tanding itu kita harus percaya diri Kak dan enjoy gitu Kak. Jadi nggak semata-mata pressure, aduh ini aku lomba aku harus bawa pulang prestasi itu. Iya Kak. Juga jangan terlalu fokus di situ ya berarti. Betul. Ya. Takutnya nanti malah terlalu membebani diri dan ngeblank gitu nggak? Nah, kalau dari aku malah kebalikannya Kak. Jadi aku pas tanding itu punya prinsip. Jadi alhamdulillah karena selama ini aku setiap tanding dapat medali ya Kak. Jadi setiap pertandingan tuh aku jadi motivasi kayak, wah Farhan nggak pernah nggak dapat medali kayak gitu Kak. Jadi itu yang bangun kepercayaan diri aku gitu. Terus juga dari Mas Andra juga, dari Sabem, dari pelatih saya juga, kita harus mimpi setinggi langit ke-7 karena kalau jatuh kita masih ada langit ke-6, ke-5, ke-4 dan seterusnya. Dan gitu kan Kak. Iya, nggak langsung ke tanah kan Kak. Iya gitu. Ketika mimpinya tinggi. Iya, ketika mimpinya tinggi. Gitu. Nah itu juga mungkin penyesuaian juga ya. Betul. Karena masing-masing orang pasti punya cara yang berbeda-beda. Tapi cara Kak Farhan ini juga jadi insight baru terutama bagi aku pribadi ya, karena betul juga teman-teman. Jadi gimana cara kita, yang tahu diri kita kan kita sendiri ya. Kak, betul, gitu. Jadi yang tahu cara yang paling pas gimana tuh ya diri kita sendiri gitu. Mungkin kalau Sobat Sport ada yang lagi masih mencari-cari gitu, bolehlah dicoba gitu. Siapa tahu itu juga bisa jadi apa ya, pemantik supaya semangatnya tuh naik gitu. Iya, ya. betul Kak. Oke, luar biasa.
Nah, kalau misalkan ngobrolin tentang suka duka nih sekarang. Iya. Suka dukanya ikut taekwondo apa? Kalau dari Kak Farhan semua. Suka duka menurut saya banyak sukanya sih Kak. Apa tuh? Ya soalnya dapat teman baru, dapat tentunya dapat prestasi, terus dapat pengalaman juga dan saya kan kayak saya dari Blitar nih dan saya latihan di UB kayak benar-benar dapat materi yang belum pernah saya dapatkan kayak gitu Kak, dan mungkin dapat ya itu Kak, pengalaman itu dari Blitar dan Malang jadi mau aku jadiin satu kayak gitu Kak. Jadi lebih luas iya juga lebih ya? luas gitu Kak. Oke, kalau dukanya Dukanya ya mungkin capek ya capek tentu itu Kak. Terus mungkin karena aku dulu kan vakum lama gitu Kak ya. Untuk mulai latihan taekwondo tuh waduh kaki berat banget Kak. Kaki berat banget kayak kan taekwondo tuh biasanya kakinya lentur nih dan kakiku nih masih kaku gitu Kak. Iya. masih harus stretching. Masih stretching. Banyak Wah, kali ya. peregangan banyak nih harusnya Kak ini. Oke. Kalau ini target ada nggak sih? Kak Farhan tuh punya target personal nggak kalau di taekwondo sendiri? Nah, untuk tahun ini ya tentunya target saya di Pomprov 3 ini yang sebenarnya sama pelatih ditetapkan di Pomnas. Nah, saya netapin Pomprov ini karena ya faktor itu Kak. Saya benar-benar dari vakum mulai dari nol lagi. Ya mungkin ya nggak nol-nol banget sih Kak ya. Iya. Dari 20 sampai 30-an lah untuk masuk ke taekwondo lagi. Dan kemarin juga saya sempat dipanggil untuk seleksi Pomnas Kak. Ya. Dan menurut saya seleksi kemarin itu benar-benar bikin semangat saya ya nambah lagi Kak. Membara ya? lagi karena yang aku lawan ini bukan kaleng-kaleng Kak. Jadi yang aku lawan kemarin dia juara 2 PON di Sumut atau Aceh kemarin Kak. Iya. Dan saya main 2 kali, yang satu PON itu Kak dan yang satu itu juara 1 Porprov Jatim kemarin. Iya. Semoga sukses ya. Amin. Untuk kejuaraan berikutnya dan Amin. membawa pulang prestasi tentunya. Iya. Nanti balik ke sini lagi ngobrol lagi kita ya. Iya, amin. Oke, mungkin terakhir ya Kak Farhan Iya. sekalian untuk closing statement. Boleh dong sampaikan pesan apa mungkin yang dari Kak Farhan mau sampaikan untuk sobat sport yang sekarang nih lagi menekuni taekwondo juga nih, sedang meniti karir juga atau sedang berusaha meraih prestasi di taekwondo ataupun di bidang olahraga lainnya. Oke. Ya mungkin dari aku sendiri, kalaupun kalian mulai lagi, itu nggak ada kata terlambat. Jadi intinya tuh kalian bisa mulai kapanpun, walaupun kalian vakum lama kayak saya gini Kak, kayak aku, itu nggak ada kata terlambat. Jadi kalian bisa kayak sebenarnya bisa tanamin ke diri kalian kalau kalian tuh bisa dan kalian pantas buat dapetin prestasi gitu sih Kak. Oke, luar biasa. Jadi kita harus tetap optimis, nggak boleh pesimis dan Iya. mengusahakan yang terbaik. Betul tentunya. sekali. Oke, terima kasih banyak Kak Farhan karena sudah Iya. bersedia hadir di sini, berbagi cerita dan pengalamannya ke Sobat Sport. Semoga yang menonton juga bisa memetik nilai-nilai positif dan cerita Kak Farhan juga bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk siapapun Iya yang Kak, mendengar. amin. Semoga sukses dan sehat selalu, Iya, ditunggu Kak. prestasi selanjutnya. Amin. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi di lain Oke, waktu. siap. Oke, Sobat Sport, itu tadi obrolan kita bersama dengan Kak Farhan yang tentunya semoga bisa menginspirasi dan memotivasi Sobat Sport gitu ya. Jadi tentunya nanti Sportholic akan kembali lagi dengan bintang tamu yang beragam tentunya, dengan cerita-cerita menarik lainnya. Jadi sampai jumpa di episode Sportholic selanjutnya. Dadah! Dadah.